Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahdan dari kelas 9H mata pelajaran SKI. Syekh Abdul Rauf bin Ali Al-Fansuri Asingkili, juga dikenal dengan gelarnya yaitu Tengku Syiah Kuala. Media dakwah yang ia gunakan adalah mengembangkan tarekat Syattariyah melalui media karya seperti bidang ilmu, tafsir, fikih, dan tasawuf. Ia dilahirkan pada tahun 1024 Hijriah atau 1615 Masehi di Singkil, Aceh, pusat dakwah Aceh. Kemudian ia wafat pada tahun 1150 Hijriah atau 1693 Masehi, lalu dimakamkan di Kuala Sungai, Aceh. Peranannya dalam mengembangkan Islam adalah mendirikan rangkang atau dayah di dekat muara Sungai Aceh yang menjadi pusat keilmuan Islam di Asia Tenggara yang mengajarkan tarekat Syattariyah. Tulisan-tulisannya dalam bidang hukum Islam tentang bukti, persaksian, dan sumpah palsu yang saat ini menjadi acuan hukum di Islam di Indonesia. Karya-karyanya yang berjumlah 21 kitab tentang ilmu fikih, syariat, tasawuf, tafsir, Al-Quran, dan hadis. Abdul Rauf juga memengaruhi perkembangan Islam di Banten. Salah satu peninggalannya adalah Tarjuman Al-Mustafid, yang merupakan tafsir kitab suci Al-Quran yang paling pertama dalam bahasa Melayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gion Nugraha Riswandi dari kelas 9H. Muhammad Arsyad Al-Banjari. Beliau lahir di Lok Gabang, Martapura, Kalimantan Selatan tahun 1710 Masehi. Beliau wafat pada 6 Syawal 1227 Hijriah atau 13 Oktober 1812 Masehi dalam usia 105 tahun dan dikebumikan di Kalampayan, Astambul, Banjar, Kalimantan Selatan. Peranan beliau membina kader-kader ulama khususnya di lingkungan keluarga, membangun rumah, ruang pengajian, perpustakaan, dan asrama untuk para santri. Hasil karya terbesar beliau adalah sebuah kitab yang berjudul Sabilul Muhtadin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Helvira dari kelas 9H mata pelajaran SKI. Al-Alim Al-Allama Syekh Haji Muhammad Khalil bin Abdul Latif Basyaiban Al-Bangkalani atau lebih dikenal Syekhona Muhammad Khalil. Beliau lahir pada tahun 1235 Hijriah atau 1820 Masehi di Kemayoran. Beliau wafat pada tanggal 29 Ramadan tahun 1343 Hijriah dan dimakamkan di pemakaman Martajasah, Bangkalan. Peranan beliau mendirikan sebuah pesantren di daerah Cengkubuan, Bangkalan, mempersiapkan muridnya untuk menjadi pemimpin yang berilmu, berwawasan, tangguh, dan mempunyai integritas baik kepada agama maupun bangsa. Karyanya, yaitu kitab Al-Matnu Syarif Al-Mulaqab bi Fathil Latif ini merupakan kitab matan yang berbicara mengenai fundamen dasar hukum Islam. Syekh Khalil juga mempengaruhi perkembangan Islam di Bangkalan. Salah satu peninggalannya adalah Masjid Syekhona Muhammad Khalil, masjid yang tak pernah sepi dari peziarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nandini Yulianti dari kelas 9H. Muhammad Salih bin Umar yang dikenal Kiai Haji Soleh Darat lahir pada tahun 1820 Masehi. Kiai Haji Soleh Darat lahir di Kedung, Cumplang, Kecamatan Mayong, Jepara, Jawa Tengah sekitar tahun 1820. Namun informasi lain mengatakan bahwa Kiai Soleh Darat lahir di Bangsri, Jepara. Beliau wafat di Semarang pada 28 Ramadan 1324 Hijriah atau 18 Desember 1903 Masehi dalam usia 83 tahun dan dimakamkan di Semarang. Peran Kiai Soleh Darat dalam pengembangan Islam di Indonesia melalui gerakan dakwah dan pendidikan sangat besar. Oleh karena itu, sangat wajar apabila jasa-jasanya begitu dikenang. Kiai Haji Soleh Darat meninggalkan murid-murid yang hebat seperti Kiai Haji Hasyim, pendiri Nahdlatul Ulama, Kiai Haji Dahlan, pendiri Muhammadiyah, dan Raden Ajeng Kartini, dan sebagainya. Kitab Peninggalan Kiai Haji Soleh Darat.
A. Majmu'at Syariat Al-Kafiyat Al-Awam. B. Munjiat Metik Saking Ihya Ulumuddin Al-Ghazali. C. Al-Hikam. D. Lathib Al-Toharoh. E. Minhaj At-Taqiyah. F. Pasolatan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arin dari kelas 9H. Mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam. Saya akan membacakan salah satu tokoh penyebar Islam. Nama asli Syekh Abdul Somad adalah Abdul Somad bin Abdullah Al-Zawi Al-Falembani. Dilahirkan pada tanggal 1116 Hijriah atau 1704 Masehi di Palembang. Pusat dakwah di Palembang. Wafat di Fatani, Thailand pada tahun 1832. Peranan Syekh Abdul Somad. Sewaktu masih di Patani, Syekh Abdul Somad telah dipandang alim karena dia sebagai kepala tolah. Menurut istilah pengajian pondok, namun ayahnya berusaha mengantar anak-anaknya melanjutkan pelajaran ke makam. Peninggalan beliau yang masih terjaga dengan baik seperti Al-Quran, tongkat, piring, dan situek yang sudah menjadi bat serta gelas pluman yang terbuat dari brul atau tempurung. Sekian dari saya, maaf bila ada kesalahan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.